Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Nurduyanti, NIM 1904140006, kelas manajemen 19A1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang riset pemasaran pengusaha yang mampu bertahan selama pandemi COVID-19. Peluang bisnis di masa pandemi. Peluang bisnis yang paling menjanjikan di masa pandemi COVID-19. 1. Usaha food and beverage. Salah satu faktor yang menyebabkan usaha makanan berpeluang menjanjikan dalam masa pandemi adalah karena masyarakat membutuhkan pasokan makan dan minum dalam kondisi apapun, bahkan kondisi serba sulit sekalipun. 2. Usaha kebutuhan bahan pokok. Serupa dengan bisnis food and beverage, bahan pangan pokok merupakan salah satu kebutuhan primer masyarakat yang sulit untuk diabaikan dalam kondisi apapun, termasuk kondisi krisis ekonomi. Hal ini membuat bisnis perdagangan bahan pokok menjadi salah satu sektor bisnis tahan krisis. 3. Usaha jasa atau produk kesehatan. Bisnis kesehatan termasuk salah satu yang bisa bertahan di masa krisis sekalipun. Kebutuhan menjaga dan memulihkan kesehatan tak akan hilang karena momentum apapun, sehingga bisa dijadikan peluang bisnis sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan atas kesehatan. 4. Usaha jasa pendidikan dan pelatihan. Masa krisis merupakan momentum yang tepat, karena sebagian orang mengevaluasi diri dan menganggap dirinya membutuhkan lebih banyak pengetahuan untuk terus mengembangkan diri. Hal ini yang membuat bisnis di industri pendidikan dan pelatihan lebih mampu bertahan saat perekonomian dalam kondisi yang buruk. 5. Bisnis digital. Bisnis digital atau bisnis IT menjadi salah satu dari deretan sektor usaha yang dapat menjadi peluang usaha saat corona dan dapat bertahan dalam kondisi krisis sekalipun. Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi membawa pencerahan bagi masyarakat dan mampu mendukung hingga mengembangkan sektor-sektor bisnis lain. Pengusaha lebah madu. Introduction. Usaha lebah madu ini merupakan usaha keluarga yang ada di Desa Salakan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, milik Bapak Mianto dan Ibu Sukarni. Usaha ini memproduksi madu asli dari lebah yang diternak sendiri. Sejarah usaha. Usaha lebah madu milik Bapak Mianto dan Ibu Sukarni ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Tetapi sebelumnya Bapak Mianto ikut dengan seseorang sebagai pekerja sejak tahun 1996. Mulai tahun 2001, Bapak Mianto diberi modal oleh bosnya, yaitu 30 kotak lebah madu untuk dibudidaya sendiri. Hingga saat ini, total lebah madu yang dimiliki Bapak Mianto ada 150 kotak. Madu biasa dipanen 2 minggu setelah datang ke lokasi. Waktu tersebut juga tergantung dengan cuaca, dan untuk lebah diberi makan setiap 3 hari 1 kali. Selain madu, usaha milik Bapak Mianto ini juga menghasilkan royal jelly. Dalam waktu 3 hari, royal jelly bisa dipanen 2 kali. Harga jual madu. Madu biasanya dijual secara eceran dan memiliki 3 ukuran. Ukuran kecil 140 ml dijual dengan harga Rp35.000. Ukuran sedang 350 ml dijual dengan harga Rp60.000. Dan untuk ukuran besar 600 ml dijual dengan harga Rp100.000. Selain itu, madu milik Bapak Mianto dan Ibu Sukarni ini juga dijual melalui partai besar dengan harga per kilo Rp90.000, sehingga untuk 1 kuintalnya seharga Rp9 juta. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap usaha lebah madu. Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap usaha lebah madu yang dijalankan oleh Bapak Mianto. Beliau mengalami kenaikan omset yang cukup tinggi, karena saat pandemi madu memang banyak dicari oleh konsumen. Manfaat yang dimiliki madu untuk kesehatan membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Karena banyaknya permintaan membuat usaha ini dapat tetap bertahan di masa pandemi COVID-19. Manfaat madu. 1. Menangkal radikal bebas. Sejumlah vitamin pada madu merupakan antioksidan alami yang dapat menangkal radikal bebas berlebih dalam tubuh. 2. Meningkatkan imunitas tubuh. Vitamin yang ada dalam madu juga dapat memperkuat sel-sel imun dalam tubuh. Hal ini tentunya akan memperkecil kemungkinan terjadinya penyakit infeksi. 3. Meredakan batuk. Rasa madu yang manis dapat memicu produksi air liur untuk melembabkan tenggorokan yang kering, sehingga mengurangi rasa gatal di tenggorokan dan keinginan untuk batuk.
4. Mempercepat penyembuhan luka. Madu sangat efektif dalam mempercepat penyembuhan luka. Madu juga diketahui dapat membunuh bakteri yang ada pada luka dan merangsang pembentukan kulit baru. 5. Menjaga kesehatan jantung. Madu dapat menurunkan tekanan darah serta kadar kolesterol jahat dan lemak dalam darah. Kendala selama pandemi. Lokasi. Sulit mencari lokasi yang cocok untuk lebah menghasilkan madu, karena selama pandemi banyak jalan yang ditutup dan banyak lokasi yang tidak diperbolehkan untuk ditempati. Pengiriman. Saat pengiriman madu ke luar kota, mengalami kendala di perjalanannya, karena memang semua perjalanan dibatasi, apalagi untuk tujuan luar kota. Kesimpulan, usaha lebah madu mampu bertahan pada masa pandemi COVID-19 dan omset yang didapatkan juga meningkat karena pada masa pandemi permintaan konsumen menjadi semakin banyak meskipun harga naik. Salah satu alasan banyaknya permintaan konsumen yaitu manfaat yang dimiliki oleh madu untuk kesehatan. Memang ada beberapa kendala yang dihadapi, tetapi pengusaha mampu mengatasinya dengan baik. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.